Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Papi Tipu. Ini adalah hal kedua yang mana atas permintaan teman-teman di luar agar isu jalan kembali diangkat dalam konten Papi Tipu. Jujur, saya sangat terkesan. Ternyata konten Papi Tipu mendapat perhatian secara khusus oleh warga di Kabupaten Langkat. Teman-teman, ketika kita bicara jalan, adalah salah satu bukti pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah ataupun negara. Dan sebagai catatan, jalan yang baik itu akan mempermudah hubungan antar daerah dalam hal pembangunan ekonomi. Parahnya, untuk di Kabupaten Langkat, masih kita temui jalan-jalan katakanlah yang buruk. Telah hadir bersama saya Abangda Raya Samosir. Beliau adalah penggiat sosial yang fokus pada jalan. Selamat siang Bang Raya. Selamat siang Bang Tony. Alhamdulillah. Sehat kabarnya Bang? Sehat Bang. Alhamdulillah. Teman-teman harus tahu, Bang Raya ini koordinator komunitas anak muda Pangkalan Susu. Yang kita tahu 3 bulan terakhir terus melakukan pergerakan-pergerakan. Baik itu surat terbuka, baik itu beraudensi dengan Pemda Langkat, hanya untuk satu tujuan, agar jalan di Kabupaten Langkat menjadi lebih baik. Bang Raya. Ya Bang. Gimana perjalanan hari ini? Waduh, perjalanan hari ini memang cukup melelahkan ya, menuju kemari dari Kecamatan Pangkalan Susu itu, kampung kita. Karena jalannya memang kondisinya itu rusaknya itu parah. Jadi waktu jarak tempuh kita yang tadinya kita prediksi sekitar 1,5 jam, memakan waktu 2 jam lebih. Oke. Jujur, saya sepakat dengan kalimat Bang Raya. Jalan yang rusak sudah barang tentu akan menambah waktu perjalanan. Dan parahnya juga akan menambah biaya perawatan kendaraan yang kita pakai. Jadi terus terang abangku, bahwasanya di Papi Tipu kita sudah pernah mengangkat soal kondisi jalan di Langkat. Nah, berdasarkan permintaan
masyarakat khususnya di Langkat agar isu jalan ini kembali diangkat. Maka saya mengundang khususnya Abang sebagai koordinator komunitas anak muda Pangkalan Susu. Hal ini senada dengan isu di 3 bulan terakhir, di mana pergerakan-pergerakan teman-teman di Pangkalan Susu yang menggeruduk kantor Bupati Langkat. Apa sih Bang dasar atau alasan teman-teman di Pangkalan Susu sampai harus turun rame-rame ke kantor Bupati? Alasan kita yang pertama, karena memang jalan yang rusak ini sudah kita rasakan selama puluhan tahun, Bang. Jadi sudah terlalu resah, kita sudah terlalu gelisah melihat kondisi ini, dan kita juga tidak tahu kondisi ini sampai berapa lama lagi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita melihat di sini seperti bapak-bapak kita yang ada di eksekutif dan legislatif juga tidak pernah mau peduli. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena sampai saat ini sekian lama kita hidup di Kabupaten Langkat, khususnya Kecamatan Pangkalan Susu, kita tidak melihat jalan yang rusak itu diperbaiki ataupun dibangun. Oke. Nah, tadi Abang mengatakan sudah Bang rasakan puluhan tahun kondisi jalan di Kabupaten Langkat dan khususnya di Pangkalan Susu yang mengkhawatirkan. Saya jadi sedikit tergelitik. Kenapa baru sekarang Abang berani atau turun ke jalan untuk mempertanyakan hal ini? Karena sekarang Bang baru tergugah hati saya, Bang. Selama ini mungkin saya terlalu lama tidur. Oke. Dan pada suatu waktu kemarin, beberapa bulan yang lalu, saya terbangun dari tidur panjang saya. Saya melihat keadaan itu kok semakin parah, dan kita melihat tidak ada satu pihak pun yang mau peduli. Jadi ketika kita juga tidak peduli, kondisi ini akan semakin parah. Oke. Siapa di belakang Abang? Tidak ada siapa-siapa. Yakin? Yakin, karena itu pertanyaan bukan pertanyaan yang pertama yang ditanyakan kepada saya. Oke. Ada satu kalimat Bang Raya yang paling saya suka. Dia sudah terlalu lama tertidur. Teman-teman, Bang Raya ini belum berusia 40, jadi masih muda. Artinya pesan moral yang bisa saya tangkap, sebagai pemuda, kita harus menjadi yang terdepan. Kenapa? Karena kalau bukan kita, saya nggak tahu apa jadinya tanah kelahiran kita di waktu mendatang. Bang, siap. Abang pernah ngerti berapa APBD Langkat ini? Kalau tahun 2022 kalau nggak salah saya 1,9 triliun. Pas. Kita buat 2 triliun. Di Langkat ada 23 kecamatan. Benar. Artinya Bang, kalau kita bagi rata saja, maka rata-rata kecamatan itu hanya mendapat sekian miliar. Tapi maaf Bang Raya, karena apapun katanya pusat inti kota itu harus lebih maksimal dibangun, kan begitu? Benar. Nah, jadi dengan situasi yang sekarang ini dalam tanda kutip dananya masih kurang Bang. Bagaimana kira-kira katakan pendapat Abang atau masukan Abang untuk pemerintah daerah Langkat agar dapat menyiasatin hal-hal seperti ini? Ya, kalau berbicara tentang APBD Langkat itu, sepertinya kenapa kami itu sekarang ini mengotot. Kami dari salah satu kecamatan Pangkalan Susu merupakan salah satu kecamatan yang menyumbang pendapatan asli daerah itu lumayan besar Bang. Wow. Ya, kenapa kita berbicara demikian? Kita punya yang namanya Pertamina di sana. Itu yang pertama. Kita punya PLTU Bang. Di sana ada 2 objek vital yang skala nasional Bang. Yang mungkin tidak dimiliki oleh kecamatan-kecamatan lain. Betul. Kan itu. DBH migas kita itu
per tahunnya itu juga lumayan besar. Nah, terus di samping itu juga dari pajak-pajak retribusi yang kita bayarkan ke pemerintah itu lumayan besar juga. Jadi makanya kita itu loh kok seperti ini gitu. Seperti ini kampung kita ini sampai puluhan tahun jalannya itu tidak pernah diperdulikan. Oke. Jadi teman-teman, Kabupaten Langkat ini dibagi menjadi 3 wilayah. Ada namanya Langkat Hulu, Langkat Hilir, dan Teluk Aru. Dan Bang Raya ini berdomisili di wilayah Teluk Aru. Saya tertarik dengan bahasa Bang tadi yang mengatakan bahwasanya Langkat bagian Teluk Aru adalah salah satu wilayah yang menyumbang APBD cukup signifikan. Memang Bang Raya, kita harus akui, tidak hanya di Langkat, bahkan di negara pun, katakanlah kita bisa ngambil contoh Irian Jaya itu salah satu juga yang memberikan pendapatan kepada negara cukup signifikan. Namun pada kenyataannya sektor pembagian pembangunan itu masih dirasakan kurang merata. Nah, jadi mungkin itulah yang mendasarin Bang Raya akhirnya gedeg ya, gitu ya, karena wilayah kami ini termasuk penyumbang yang besar tetapi kurang dilihat gitu. Nah, kalau menurut Bang Raya persoalan itu disebabkan apa gitu loh? Persoalan itu ya mungkin ya seperti Pangkalan Susu itu posisinya di ujung. Oke. Di ujung, jadi jarang dilihat oleh bapak-bapak kita yang ada di Kabupaten Langkat. Yang kedua, seperti yang Abang bilang tadi, karena memang tidak cukup APBD itu, tapi sekarang kita bertanya kembali mau sampai kapan? Tidak cukup itu kan begitu. Nah, jadi memang jalan rusak di sana itu kita rasakan itu sudah puluhan tahun loh Bang. Dan kita nggak tahu mau sampai kapan lagi. Oke. Kita hanya berharap kepada bapak-bapak yang ada di Pemda Langkat. Oke. Sebentar. Abang tahu nggak? Khususnya dari Kecamatan Pangkalan Susu, saya nggak tahu dapil berapa ya. Itu ada nggak yang duduk di legislatif Langkat? Kalau dari Kecamatan Pangkalan Susu itu ada satu orang. Oke. Pernah tidak Abang dan teman-teman main mempertanyakan, Pak, Bapak kan kami pilih untuk membangun wilayah ini? Tidak pernah. Berarti belum ya? Belum. Oke, jadi harapan saya teman-teman di sana dan Abang sebagai koordinator coba sambangin apa masalahnya. Nah, agar apa? Agar katakan kita bilang anggota dewan yang terpilih itu memiliki juga rasa tanggung jawab atas kondisi jalan di Pangkalan Susu. Jangan nanti dalam bahasanya ketika mau kampanye sibuk pilih aku, dan setelah duduk dia nggak merasakan seperti Bang Raya dan teman-teman ini menjerit dalam situasi jalan yang buruk. Saya nggak tahu Bang, emang seburuk apa jalan di sana? Coba sedikit bisa Abang ceritakan kondisi jalannya dan wilayah mana agar tidak terjadi salah tafsir. Jalan itu yang memang kondisinya sangat parah. Itu ada jalan kabupaten di beberapa ruas jalan, antara lain Jalan Tambang Minyak. Jalan Tambang Minyak itu merupakan pusat ibu kota Kecamatan Pangkalan Susu yang berada di Kelurahan Bukit Jengkol. Di situ ada kantor-kantor instansi pemerintah. Di situ kantor camat, kantor koramil, puskesmas, kantor pos dan pusat tradisional, pasar tradisional. Di situ juga pertokoan, perbankan. Di situ. Terus Jalan Cokro Aminoto. Itu Jalan Cokro Aminoto itu, waduh luar biasa itu. Kalau hujan sedikit aja itu seperti kubangan kerbau Bang. Oke, ini menarik nih. Nah, jujur teman-teman, kita bicara jalan yang rusak pasti ujung-ujungnya adalah ketika hujan dan genangan.
Kalau di musim kemarau, debunya. Pernah nggak abang mengukur sedalam apa jalan yang berlubang di kawasan yang barusan abang sebutkan? Kalau mengukur secara spesifik pakai meteran tidak pernah. Tidak, tapi kalau ketika kita lewat menggunakan katakanlah motor, sepeda motor, ya kita tahu gitu. Ada sejengkal? Lebih. Wow, dahsyat. Dan menurut abang itu kenapa jalan sampai serusak bisa separah itu gitu loh? Karena memang tidak ada perbaikan dan perawatan selama ini, Bang. Bukan karena banyaknya truk atau tronton yang keluar masuk melebihi tonase? Bukan, kalau di jalan itu tidak. Tapi kalau di ruas jalan yang lain ada. Oke. Nah, artinya kan abang harus bisa memilah nih, di mana persoalan-persoalan mendasarnya. Nah, saya mau sedikit lari ke perusahaan-perusahaan yang ada di Pangkalan Susu. Nah, pernah dengar CSR? Pernah. Apakah abang dan teman-teman di Pangkalan Susu pernah melakukan audensi, bertemu dengan pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan tersebut dan mempertanyakan CSR dari mereka? Belum pernah, Bang. Belum pernah. Nah, jadi memang dalam situasi seperti ini kita lebih simpel menyebutnya besar pasak daripada tiang. Luasnya Kabupaten Langkat, banyaknya penduduk di Kabupaten Langkat, tak diimbangin dengan pendapatannya. Dan menurut saya, tugas kita sebagai pemuda, bagaimana dapat menghasilkan pendapatan-pendapatan baru, guna apa? Guna memperbanyak APBD Kabupaten Langkat di tahun berikutnya. Nah, jadi kira-kira langkah-langkah yang sudah abang lakukan kurun waktu di 5 bulan terakhir agar suara masyarakat Pangkalan Susu dapat didengar, khususnya dalam hal jalan yang cukup buruk, apa saja yang sudah abang lakukan dengan teman-teman? Kita waktu tanggal 17 Maret kita adakan aksi demo di Jalan Masjid. Itu sekitar jam, kalau nggak salah saya, antara jam 10 sampai jam 11 gitulah. Jalan Masjid di Pangkalan Susu? Ya. Oke. Itu jalan yang selalu dilewati oleh truk tangki LPG yang membawa gas yang bermuatan puluhan ton. Dan di jalan itu sudah pernah memakan korban sampai meninggal dunia karena si anak itu dia melewati jalan rusak itu, mengelakkan jalan rusak, terjatuh, kemudian terlindas oleh truk dari belakang. Jadi demo di Jalan Masjid yang abang hadapin atau yang abang temuin siapa dan tuntutan abang apa? Dan teman-teman. Waktu itu kita demo di Jalan Masjid itu, kita punya inisiatif untuk menghentikan truk tangki tersebut. Oh, itu konsepnya ya. Itu awalnya. Kemudian pihak dari depot LPG Pangkalan Susu, manajernya turun mengajak kita diskusi dialog di kantor camat. Iya. Jadi jam 3 sore kita ketemu dialog di kantor camat dan mereka mengatakan bahwasanya mereka sudah mematuhi standar operasional prosedur. Artinya mereka mungkin sudah bayar pajak, jadi mereka layak dan wajar lewat jalan itu. Kan gitu. Jadi tuntutan kita waktu itu ya jalan ini minta diperbaiki, tapi karena mereka sudah mengatakan mereka sudah sesuai dengan KSOP, jadi mereka hanya sekedar memberikan kontribusinya berbentuk bantuan sirtu. Sudah dilaksanakan? Sudah. Alhamdulillah. Waktu itu mereka berikan sirtu sekitar 6 truk. 6 truk. Untuk menimbun lubang-lubang itu. Tapi ketika lubang itu tertutup, dia menimbulkan masalah baru, Bang. Apa itu? Debu tebal ketika hari panas. Oh, dengan sendirinya. Ya, betul. Karena ditimbun sirtu. Ya. Kan gitu. Itu tanggal 17 Maret. Oke, selanjutnya ketika tanggal 20 April kita buat surat terbuka untuk Bapak Bupati Langkat dan juga Bapak Ibu
anggota DPRD Langkat yang khususnya ada di Dapil 5 Teluk Haru. Oke, itu surat terbuka yang Abang kirimkan ke media, apakah nyampai ke Bapak Bupati atau? Itu kita kurang tahu persis. Kenapa nggak Abang kirim langsung pakai surat ke kantor pos agar bisa dibaca Bapak Bupati? Ya gimana ya kita bilang ya, mungkin itu spontanitas saja itu Bang. Oke, lanjut Bangku. Setelah membuat surat terbuka, apa respon atau ada tanggapan? 2 hari kemudian Pak Lurah Kelurahan Bukit Jengkol menelpon saya. Ya. Dia bilang informasi dari Dinas PUPR Langkat, ya, kita diarahkan untuk membuat proposal. Oke. Tapi itu tidak saya terlalu respon dan terlalu tanggapi. Karena apa? Karena alasannya saya itu berpikir begini Bang. Apakah memperbaiki ataupun membangun jalan itu tanggung jawab pemerintah daerah atau harus masyarakat dulu membuat proposal? Kan itu pertanyaannya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau memang hanya karena satu buah proposal atau hanya katakanlah hanya karena selembar proposal, masalah ini kok sampai belasan ataupun puluhan tahun. Kalau masalahnya cuma di proposal kan begitu. Betul. Jadi nggak terlalu saya respon, nggak saya buatlah proposal tadi. Dan ada apa? Ada pergerakan dari surat terbuka? Hanya cuma respon dari Pak Lurah saja? Ya itu aja. Oke, berarti nggak ada pergerakan berarti ya? Ada. Oke, setelah itu kemana lagi ya Bang? Setelah itu saya punya ide gitu kan, mau mengadakan gerakan lagi, mengadakan aksi lagi. Tapi gimana aksi ini biar supaya lebih besar gitu gaungnya kan gitu. Saya terpikir gimana ya kalau saya buat aksi jalan kaki dari Pangkalan Susu sampai ke Stabat, ke kantor DPRD dan kantor Bupati gitu. Awalnya kita mikirnya lah ini memang agak gila kan gitu, karena jarak tempuhnya lebih kurang sekitar 70 km. Tapi ketika kita lemparkan isu itu di sosial media, ternyata disambut baik oleh teman-teman yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu. Banyak yang minta ikut gitu. Bang saya ikut bang, bang saya ikut bang, bang saya ikut. Loh ini jadi bingung kok jadi rame kan gitu. Oke, sampai di situ kita saring. Saya awalnya untuk pergerakan aksi jalan kaki ini membatasi kuota. Membatasi kuota artinya cukup 8 orang saja. Karena apa? Karena ketika pulangnya kan perginya saja nih jalan. Pulangnya kan nggak mungkin jalan. Muatlah 1 mobil. Nah, tapi ternyata semangat dari teman-teman yang memang mungkin selama ini sudah merasa gelisah dengan kondisi jalan ini semakin bertambah terus. Pada akhirnya sampai 18 orang. Nah, jadi ya sudahlah, semoga Tuhan memberi jalan gitu aja dalam hati. Ternyata ada teman yang tergerak menyumbangkan mobilnya untuk menjemput kami pulang nantinya ketika aksi jalan kaki. Jadi sudah cukup kan gitu. Oke, Bang, gini Bang, kalau yang saya lihat di media itu kan banyak yang demo kemarin itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada saat long march, itu memang sekian banyak massa yang ikut jalan kaki atau hanya segelintir yang jalan kaki, yang lainnya naik angkutan? Yang jalan kaki itu 18 orang, tapi ketika kita pelepasan itu, masyarakat yang mau mendukung itu mengantarkan kita sekitar 1 kilometer lah itu. 1 kilo. Oke, demolah kemarin teman-teman dari Pangkalan Susu. Ada hasil? Jadi hasilnya itu kita kan awal mulanya gini nih Bang. Ya, gimana? Saya membuat ide aksi jalan kaki ini hanya sekedar mau mengantarkan petisi kepada Bapak Bupati dan juga bapak-bapak yang ada di DPRD Langkat khususnya Dapil 5. Artinya surat petisi itu perihal permohonan perbaikan jalan rusak dari masyarakat Pangkalan Susu. Dan tujuannya juga bukan mau ketemu Pak Bupati, bukan. Bukan mau cari muka sama Pak Bupati, bukan mau kenal, bukan. Hanya sekedar jalan kaki mengantarkan surat petisi. Tentu pertanyaannya kenapa harus jalan kaki? Kenapa tidak naik mobil? Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kan gitu.
Jadi tujuan diadakannya jalan kaki itu supaya apa? Supaya secara tidak langsung kita menghipnotis juga masyarakat. Artinya, ayo kamu bangun dari tidurmu, kan gitu. Karena kita sudah terlalu lama tidur seperti saya bilang tadi. Iya. Makanya masalah ini sampai puluhan tahun seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mau menghipnotis awak media. Makanya kita buat aksi jalan kaki. Dan yang ketiga juga kita mau menghipnotis semua pasang mata yang lewat ketika kita aksi. Itu dia. Tapi ternyata ketika kita jalan lebih kurang sejauh 5 km, kita dihadang oleh pihak kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu. Bapak Kapolsek mengatakan bahwasanya dia diperintahkan oleh Bapak Kapolres Langkat untuk meminta kita agar kita tidak jalan kaki sampai ke kantor bupati dengan alasan yang pertama, menjaga stamina teman-teman, karena para peserta yang ikut itu bukan atletis, bukan olahragawan. Yang kedua, menghindari kecelakaan. Kan gitu. Jadi saya katakan sama Bapak Kapolsek pada saat itu, inti klimaks dari gerakan ini adalah aksi jalan kaki. Bukan kami mau ketemu Bapak Bupati. Tapi ketika intinya ini sudah diambil, kalau seumpama kami dijemput, berarti kan klimaksnya ini sudah diambil, Bang. Paham saya. Tidak dapat lagi. Jadi saya minta apa yang bisa diberikan untuk menggantikannya. Nah, waktu itu dialognya agak alot sedikit, lebih kurang sekitar setengah jam. Saya minta gantinya karena klimaksnya sudah diambil. Pertemukan kami dengan Bapak Bupati, tidak boleh diwakilkan. Itulah permintaan saya waktu itu. Dan ternyata beliau koordinasi dengan Bapak Kapolres, menuruti permintaan kami, karena kami juga sudah menuruti permintaan mereka. Berangkatlah kami dikawal sama pihak kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu sampai ke kantor bupati, ketemu sama Pak Bupati, Bapak PLT Bupati, Bapak Ondim. Jadi ketemu sampai di situ, masuk ke ruangan, dia pertanyakan sama kami, saya buka berkasnya, saya tunjukkan semua sama dia. Nama jalan yang rusak, foto-foto jalan yang rusak, dan juga pernyataan sikap kami, surat petisi tadi, beserta tanda tangan masyarakat Pangkalan Susu. Apa reaksi atau respon Bapak PLT Bupati Langkat ketika Abang menyerahkan dan beliau sudah membacanya? Awalnya dia kaget melihat foto kondisi jalan itu, Bang. Wah, sampai segini parah, kata dia gitu. Ya saya jawab, itulah Pak yang kami rasakan selama ini. Dan kondisi itu dirasakan bukan setahun 2 tahun ini, sudah belasan bahkan puluhan tahun. Ya, respon dia itu positif, dia merespon dengan baik, dan dia berjanji akan merealisasikannya sekitar bulan 9 atau bulan 10. Waktu itu. Begitu Pak PLT Bupati mengatakan kurang lebih di bulan 10 atau bulan 9 akan direalisasikan. Lalu Abang ada memberi sebuah ultimatum, jika tidak terrealisasi di bulan itu, apa pergerakan Abang berikutnya? Ya, kalau memberi ultimatum kepada Bapak PLT secara langsung tidak ada, Bang. Tapi kalau seumpama ditanyakan dalam ide saya, bakalan ada nantinya gitu. Ya. Jadi Bapak PLT Bupati, barusan Bang Raya mengatakan jika pada bulan-bulan yang sudah disepakati ternyata perbaikan jalan di Pangkalan Susu tidak terrealisasi, maka Bang Raya dan seluruh pemuda Pangkalan Susu akan melakukan sebuah gerakan yang lain atau gerakan yang baru. Dan kita nggak tahu efek domino yang timbul dari itu seberapa besar. Jadi sudah selayaknya sebagai masyarakat di Langkat, kita semuanya juga harus peduli dengan kondisi-kondisi infrastruktur yang ada di wilayah kita masing-masing. Jangan dibiarkan. Jangan sekali-sekali dibiarkan. Bang, siap. Apa kira-kira kendala yang mungkin setelah Abang komunikasi dengan teman-teman di sana,
kendala kenapa buruknya jalan di Pangkalan Susu begitu berkepanjangan? Kalau ditanya kendalanya, kayaknya adanya dari tidak terlepas dari politik juga semuanya itu Bang. Politik kan gitu. Kita kan tahu saat ini kondisi politik di negeri ini bukan hanya di Pangkalan Susu, marak dengan money politik kan seperti itu Bang. Jadi ya di satu sisi terkadang kita perlu juga sebenarnya memberikan literasi politik bagi masyarakat yang ada di daerah. Artinya agar mereka itu ke depannya itu bisa memilih calon-calon wakil mereka ataupun calon kepala daerah mereka yang memang mereka melihat dari kualitas, dari integritas dan kredibilitasnya Bang. Betul. Jangan dari isi tasnya kan begitu. Ya. Mungkin selama ini karena buruknya situasi kondisi politik kita, ya para masyarakat ini melihat calon-calonnya itu karena isi tasnya. Berdasarkan isi tas. Ya. Nah, sedikit kita lari dulu teman-teman. Ini menarik ini. Ini udah bicara-bicara money politik. Ini kan seru kita ngelihatnya, bicara uang gitu loh. Saya aja mau uang gitu loh. Bang, buat saya itu sulit dirubah Bang. Sederhana saja. Kau pilih aku ya, ini 100.000. Orang harus kerja 9 jam bahkan lebih untuk mendapatkan 100.000. Dia hanya butuh kerja kurang dari sekian menit. Tek, dah 100.000. Itu enggak hal yang mudah menghapus begitu Pak. Nah, pertanyaan saya sama Abang, edukasi apa yang harus Abang lakukan, yang akan Abang lakukan di kedepannya untuk mencegah hal seperti ini? Itulah tugas kita semua Bang, sebagai anak-anak muda, agar ke depannya gimana caranya merubah sistem itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak, maka daerah kita akan semakin hancur. Oke, kita kembali ke tadi. Salah satu kendala adalah soal politis. Lalu yang lain? Yang lain ya para pejabat-pejabat kita yang ada di eksekutif dan legislatif. Harapan kita ya setelah mereka duduk, setelah mereka terpilih, maunya mereka itu ya bekerjalah sebagaimana tugas dan tupoksi mereka. Artinya kalau sampai masalah jalan itu rusak sampai puluhan tahun, itu kan sudah luar biasa Bang. Berarti kan kita tidak melihat kinerja mereka. Bahkan sampai saat ini saya juga tidak kenal wakil rakyat yang ada dari kecamatan saya yang terpilih itu. Oke, jadi sebagai tambahan atas situasi kondisi jalan yang berkepanjangan dan adanya unsur dampak politis di sana, setidaknya Abang dan teman-teman juga melihat sebab musabab jalan itu menjadi rusak. Apakah karena tonase ataukah tentang kualitas jalan itu sendiri? Karena kita harus sama-sama sadar ini, proyek-proyek pembangunan yang khususnya digulirkan oleh pemerintah daerah, kalau tidak dicek kualitasnya, siapa yang tahu Bang? Benar. Nah, itu penting buat kita bersama agar ke depannya kita sebagai masyarakat mengawasi proyek-proyek itu. Jangan sampai terjadi, katakanlah, pengurangan bahan yang tidak sesuai, ya kan? Nah, jadi itu gambaran. Dan dari pihak Abang sendiri ke depannya bagaimana untuk menangkal hal-hal seperti itu agar jalan itu kuat, tahan lama. Bagaimana? Ya, kita tetap mengupayakan untuk mengawal dan mengawasinya nanti ke depannya Bang. Good. Nah. Sudah sepakat itu teman-teman di Pangkalan Susu kan? Ya. Oke, nah jadi janganlah sampai juga teman-teman ketika pemerintah membangun, lalu kita sebagai masyarakat tidak merawat, itu juga masalah. Nah, kalaupun misalnya teman-teman rasa bahwasanya situasinya tidak baik, saya kira di beberapa tempat Bang Raya ada masyarakat yang membuat portal. Portal itu ditujukan agar
kendaraan-kendaraan besar itu tidak bisa masuk. Nah, mereka menyadari hal itu karena apa? Karena kondisi kualitas jalan itu masih diragukan sama mereka. Oh, ini nggak kuat ini jalan, atau oh ini jalan kecil ini yang cuma sekian meter. Nah, kalau ditekan dengan truk atau tonase sekian, mungkin akan berdampak di kemudian hari. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan ke depannya untuk pemuda-pemuda Pangkalan Susu. Kan itu dia. Nah, di penghujung acara, saya kepengen Bang Raya sedikit memberikan masukan, saran, apapun itu bentuknya kepada pemerintah Kabupaten Langkat. Silakan Bang. Ya, buat bapak-bapak yang ada di tingkat 2 Kabupaten Langkat, baik itu dari eksekutif ataupun dari legislatif, integritas merupakan sebuah konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Konsistensi antara apa yang dijanjikan dengan apa yang dilaksanakan. Akan tetapi di dalam politik, integritas menjadi sebuah barang langka. Karena atas nama kekuasaan, atas nama kelompok, dan atas nama sejumlah materi, para pejabat dan aktor politik sering melanggar integritasnya. Itu aja pesan untuk jalan yang rusak di Pangkalan Susu. Pesan untuk jalan rusak di Pangkalan Susu, ya buat Bapak PLT Bupati yang telah menerima kami dengan baik dan berjanji akan merealisasikannya di bulan 9 dan bulan 10. Kami anak muda Pangkalan Susu beserta masyarakat Pangkalan Susu mengharapkan dengan sangat hormat kepada Bapak kalau bisa agar kiranya Bapak menepati janji Bapak untuk merealisasikannya di bulan 9 atau bulan 10. Itu Amin. Harapan kami. Oke. Sama. Saya juga berharap seorang pemimpin harus menepati janjinya. Seorang pemimpin yang didengar adalah ucapannya. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.